Assalamualaikum. Selamat pagi rekan-rekan. Selamat bergabung di channel Nes Media. Rekan Nes Media, selamat bergabung di video pembelajaran tentang penetapan intervensi keperawatan berdasarkan buku Standar Intervensi Keperawatan Indonesia SIKI Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI. Pokok bahasan video pembelajaran saat ini adalah definisi dan klasifikasi intervensi keperawatan, gambaran secara umum tentang standar intervensi keperawatan Indonesia, serta komponen intervensi keperawatan, kemudian tentang karakteristik dan level intervensi keperawatan, kemudian bagaimana mencari dan menentukan intervensi keperawatan yang tepat. Definisi dari intervensi keperawatan adalah treatment atau tindakan atau aktivitas spesifik perawat yang didasarkan pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai luaran yang diharapkan. Adapun pengklasifikasian intervensi keperawatan dimaksudkan untuk memudahkan penelusuran intervensi keperawatan dan memudahkan untuk mencari kesesuaian intervensi keperawatan pada area praktek dan atau cabang disiplin ilmu. Klasifikasi intervensi keperawatan sama dengan klasifikasi diagnosis keperawatan. Silahkan bisa lihat di video pembelajaran diagnosis keperawatan. Penetapan intervensi keperawatan merupakan salah satu tahapan dari perencanaan keperawatan, sehingga standar intervensi keperawatan ini bisa menjadi rujukan untuk menetapkan intervensi keperawatan yang sesuai dengan diagnosis keperawatan dan tujuan serta kriteria hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Standar intervensi keperawatan ini dijadikan tolok ukur penyusunan intervensi keperawatan sehingga asuhan keperawatan yang diberikan akan aman, efektif, dan etis. Jumlah intervensi keperawatan pada buku Standar Intervensi Keperawatan Indonesia sebanyak 532 intervensi keperawatan. Komponen intervensi keperawatan terdiri atas 3 komponen, yaitu label, definisi, dan tindakan. Komponen intervensi keperawatan yang pertama adalah label. Label merupakan nama dari intervensi keperawatan yang dijadikan sebagai kata kunci, terdiri dari beberapa kata, 1-4 kata, yang diawali kata benda, berfungsi sebagai deskriptor atau penjelas. Komponen intervensi keperawatan yang kedua yaitu definisi. Definisi merupakan makna dari label intervensi keperawatan yang diawali dengan kata kerja berupa perilaku yang dilakukan oleh perawat, bukan perilaku pasien. Deskriptor pada label intervensi keperawatan terdapat sekitar 18 deskriptor, yaitu sebagai berikut.
Komponen intervensi keperawatan yang ketiga adalah tindakan. Yang dimaksud dengan tindakan adalah rangkaian perilaku atau aktivitas yang dikerjakan oleh perawat untuk mengimplementasikan intervensi keperawatan. Terdapat 4 tindakan keperawatan berdasarkan standar intervensi keperawatan ini, yaitu tindakan observasi, tindakan terapeutik, tindakan edukasi, dan tindakan kolaborasi. Tindakan observasi adalah tindakan yang ditujukan untuk mengumpulkan dan menganalisa data status kesehatan pasien. Kata yang biasa digunakan untuk tindakan observasi adalah periksa, identifikasi, dan monitor. Untuk membedakan dengan tahap pengkajian, maka tindakan observasi tidak menggunakan kata kaji. Tindakan terapeutik merupakan tindakan secara langsung yang berefek untuk memulihkan status kesehatan pasien atau dapat mencegah perburukan masalah kesehatan pasien. Kata yang biasa digunakan untuk tindakan terapeutik ini adalah berikan, lakukan, atau kata yang lainnya. Tindakan edukasi merupakan tindakan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan pasien merawat dirinya dengan membantu pasien untuk memperoleh perilaku baru yang dapat mengatasi masalah. Kata yang biasa digunakan untuk tindakan edukasi adalah ajarkan, anjurkan, atau latih. Tindakan kolaborasi merupakan tindakan yang membutuhkan kerjasama dengan perawat lainnya atau dengan tenaga kesehatan. Tindakan ini membutuhkan gabungan pengetahuan, keterampilan dari berbagai profesi kesehatan. Tindakan kolaborasi dilakukan jika perawat memerlukan penanganan lebih lanjut. Kata yang biasa digunakan untuk tindakan kolaborasi adalah kolaborasi, rujuk, konsultasikan. Standar intervensi keperawatan Indonesia mempunyai tautan dengan standar diagnosis keperawatan Indonesia, di mana tautan tersebut mempunyai 4 karakteristik, yaitu yang pertama adalah bersifat komprehensif. Artinya, satu diagnosis keperawatan akan bertaut dengan beberapa intervensi keperawatan. Misalnya, satu diagnosis akan membutuhkan 3 atau 4 intervensi keperawatan. Karakteristik yang kedua adalah tidak bersifat preskriptif, tetapi lebih bersifat rekomendasi, artinya memberikan saran atau dianjurkan intervensi keperawatan ini sesuai dengan diagnosis keperawatannya. Karakteristik yang ketiga adalah memiliki tingkatan yang berbeda, yaitu ada intervensi utama, ada intervensi penunjang. Karakteristik tautan yang keempat adalah dapat dilakukan perubahan. Artinya, intervensi keperawatan ini bisa ditambahkan, dikurangi, atau dimodifikasi berdasarkan kondisi pasien.
Intervensi keperawatan mempunyai dua level atau tingkatan, yaitu intervensi utama dan intervensi pendukung. Intervensi utama merupakan intervensi prioritas yang bersifat resolutif. Artinya, intervensi ini memiliki banyak tindakan yang dapat mengatasi masalah. Intervensi utama mempunyai kesesuaian yang terbaik dengan diagnosis atau etiologi. Intervensi utama ini juga dapat diterapkan pada berbagai setting. Efektivitas dari intervensi utama ini sudah banyak diungkap dari riset atau referensi. Intervensi pendukung bukan merupakan intervensi prioritas dan tidak mempunyai sifat resolutif. Tetapi intervensi pendukung ini untuk menunjang resolusi dari masalah, menunjang intervensi utama untuk menyelesaikan masalah pasien. Intervensi pendukung ini dapat mengatasi etiologi diagnosis tertentu dan digunakan pada setting tertentu. Selanjutnya, bagaimana cara mencari intervensi yang tepat sesuai dengan buku standar intervensi keperawatan Indonesia. Untuk mencari intervensi yang tepat, maka pertama kita tentukan diagnosis keperawatannya. Contohnya, defisit nutrisi. Selanjutnya, kita akan melihat daftar tautan SDKI dengan SIKI. Cek di daftar tautan tersebut defisit nutrisi pada halaman berapa. Setelah didapatkan halamannya, maka kita cari dan di gambar sebelah kiri bawah ditunjukkan di situ defisit nutrisi. Intervensi utamanya adalah manajemen nutrisi, promosi berat badan. Sedangkan intervensi pendukungnya, dukungan kepatuhan program pengobatan, edukasi diet, konseling nutrisi, pemantauan nutrisi, dan lain-lain. Setelah ditentukan intervensi utamanya, misalkan tadi manajemen nutrisi, maka kita cek daftar intervensi keperawatan. Di situ akan menunjukkan manajemen nutrisi pada halaman berapa. Selanjutnya, ketika kita sudah mendapatkan halaman berapa, maka tinggal kita mencari di buku SDKI itu tentang tindakan manajemen nutrisi. Di situ bisa dilihat ada manajemen nutrisi, definisinya, dan serangkaian tindakan mulai dari tindakan observasi, tindakan terapeutik, tindakan edukasi, dan tindakan kolaborasi. Sesuai dengan karakteristik dari standar intervensi keperawatan ini, maka tindakan-tindakan tersebut bisa dipilih disesuaikan dengan kondisi pasien. Apakah akan ditambahkan, dikurangi, atau dimodifikasi?
Contohnya, tindakan untuk manajemen nutrisi kita pilih misalnya identifikasi makanan yang disukai, berikan makanan tinggi serat, atau ajarkan diet yang diprogramkan. Demikianlah video pembelajaran tentang penetapan intervensi keperawatan berdasarkan buku Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Mudah-mudahan dapat membantu rekan-rekan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Selamat bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.